Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan izin di OSS untuk usaha mikro kecil untuk yang kategori resiko rendah dan menengah rendah. Bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Hoster itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. So, jika teman-teman belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Nah, ngomongin soal daftar ke OSS, saya sudah membuat videonya untuk mendapatkan hak akses ya. Baik itu untuk mendapatkan hak akses yang baru ataupun untuk migrasi, saya sudah membuat videonya. Jika teman-teman belum punya akun di OSS, saya sarankan tonton terlebih dahulu video bagaimana cara mendaftar akun atau mendapatkan akses ke OSS. Videonya ada di atas ini. Nah, silakan teman-teman tonton terlebih dahulu sebelum melanjutkan video yang ini. Karena di video ini pembahasannya akan lebih khusus bagaimana cara mendapatkan izinnya. Baik itu izin yang untuk usaha dengan resiko rendah maupun izin yang dengan resiko menengah rendah. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, sekali lagi pastikan teman-teman sudah punya hak akses ke OSS. Silakan tonton terlebih dahulu video yang saya sebutkan tadi jika teman-teman belum punya akun OSS. Setelah teman-teman mempunyai hak akses ke OSS yang berupa username dan password, nah silakan teman-teman buka oss.go.id. Di atas sana itu ada tombol masuk. Teman-teman klik tombol masuk. Nah, habis itu silakan masukkan username di nama pengguna dan password di kata sandi. Jangan lupa habis itu isi juga yang namanya captcha dan habis itu klik tombol masuk. Maka teman-teman akan masuk ke dashboard dari OSS. Jika teman-teman ini mengajukan baru, teman-teman pilih yang namanya perizinan berusaha. Nanti di sana akan ada tombol atau menu permohonan baru. Nah, teman-teman klik permohonan baru. Nah, setelah itu sistem akan menampilkan data secara otomatis yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat sesuai KTP. Nah, teman-teman di sini harus melengkapi data diantaranya nomor pokok wajib pajak pribadi, terus email, BPJS Ketenagakerjaan jika sudah memiliki, BPJS Kesehatan jika sudah memiliki. Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun misalnya teman-teman tidak memiliki BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik simpan data. Nah, setelah datanya disimpan, teman-teman bisa langsung klik isi bidang usaha. Teman-teman akan ditampilkan jendela form pemilihan bidang usaha. Nah, di sana teman-teman harus melengkapi data berupa bidang usaha. Apabila bidang usaha yang dipilih masuk dalam ketentuan BPUM, sistem akan menampilkan pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Terus uraian bidang usaha akan otomatis terisi oleh sistem setelah memilih KBLI bidang usaha. Terus juga di sana ada ruang lingkup kegiatan. Nah, teman-teman isi. Habis itu teman-teman bisa klik simpan. Setelah disimpan, teman-teman harus melengkapi beberapa data seperti luas lahan buat usaha, alamat
tempat usahanya di mana, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan atau desa, juga kode posnya. Terus selain itu, apakah kegiatan ini sudah berjalan? Misalnya memang usahanya ini sudah berjalan, teman-teman bisa pilih sudah, namun jika belum ya teman-teman pilih belum. Terus di sana teman-teman juga diminta untuk memasukkan nama usaha atau kegiatan dan juga memasukkan modal usaha. Setelah pengisian modal usaha, sistem akan melakukan validasi skala usahanya dan tingkat risiko. Nah, di sini teman-teman akan ketahuan sebetulnya teman-teman itu masuk ke tingkat risiko yang mana. Nah, setelah itu teman-teman klik validasi risiko, maka sistem akan membaca bahwasanya usaha teman-teman itu masuk ke tingkat usaha resiko yang mana, apakah rendah atau masuk ke kategori menengah rendah ataupun masuk ke kategori yang lainnya. Nah, teman-teman klik aja validasi resiko. Selanjutnya, sistem akan otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat resiko pada usaha berdasarkan pengisian data sebelumnya. Nah, data yang harus dilengkapi diantaranya deskripsi kegiatan usaha dan jumlah tenaga kerja Indonesia. Nah, habis itu teman-teman diminta untuk mengisi produk dan jasa untuk menambah atau mengisi inputan produk dan jasa. Teman-teman klik tambah produk ataupun jasa. Nah, di sini teman-teman disuruh melengkapi jenis produk atau jasanya apa, kapasitas per tahunnya berapa, terus juga kesatuannya apa. Nah, habis itu teman-teman klik simpan. Setelah disimpan, maka di sistem akan menampilkan bahwasanya teman-teman ini sudah memiliki sertifikat SNI atau belum. Jika belum ya pilih belum, jika sudah ya pilih ya. Dan juga teman-teman apakah sudah memiliki sertifikat halal. Nah, ini teman-teman bisa pilih sesuai dengan keadaan atau kondisi bisnis teman-teman. Setelah itu jangan lupa klik simpan. Maka sistem akan menampilkan kapasitas, terus satuan dan jenis produksi. Setelah seperti ini teman-teman tinggal klik selesai. Nah, habis itu teman-teman silakan periksa daftar usaha. Sistem akan menampilkan data berupa bidang KBLI, lokasi usaha, dan data usaha, jumlah tenaga kerja, dan juga modal usaha. Jika memang sudah tepat menurut teman-teman, tidak ada yang perlu diedit, teman-teman bisa klik tombol selanjutnya. Nah, setelahnya sistem akan menampilkan data berupa KBLI, lokasi usaha, data usaha, skala usaha, tingkat risiko, dan pernyataan mandiri serta status. Nah, teman-teman klik tombol atau seperti huruf V itu, teman-teman klik, maka di sana akan ada tombol proses perizinan berusaha. Jika memang tingkat resikonya adalah rendah, maka nanti teman-teman akan langsung bisa memproses izin usahanya. Namun jika usaha teman-teman itu masuk ke menengah rendah, maka teman-teman harus melengkapi beberapa persyaratan selanjutnya. Apa itu? Nah, teman-teman tinggal klik aja proses perizinan berusaha, nanti sistem akan menampilkan form seperti ini. Teman-teman diminta untuk mengisi apakah sudah memiliki dokumen persetujuan lingkungan atas kegiatan ini. Jika memang sudah punya, teman-teman tinggal pilih sudah. Namun jika belum ya teman-teman pilih belum. Setelah itu tinggal klik lanjut. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal pilih sudah. Nanti di sana akan ada pilihan jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki. Terus teman-teman bisa klik lanjut untuk meneruskan proses perizinan. Namun jika teman-teman itu belum punya yang namanya dokumen persetujuan lingkungan, teman-teman pilih belum. Jika belum, sistem akan menampilkan konfirmasi pilih jenis usaha dan atau kegiatan yang harus teman-teman pilih berdasarkan KBLI atau bidang usaha terpilih. Nah, setelah itu teman-teman klik lanjut, maka di sana teman-teman akan melengkapi data seperti parameter lingkungan. Nah, pilih kondisi parameter yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Kemudian sistem akan menampilkan jenis kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi, misalnya SPPL, UKL atau UPL ataupun AMDAL. Nah, teman-teman juga diminta untuk mengisi uraian usaha. Isilah sesuai dengan uraian kegiatan usaha yang dilakukan. Setelah itu teman-teman bisa klik lanjut. Nah, di sini teman-teman coba baca beberapa pernyataan yang ada di sana.
karena sistem akan menampilkan berbagai macam pernyataan mandiri teman-teman sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti pernyataan mandiri K3L, kesediaan memenuhi standar usaha risiko menengah tinggi, atau kesediaan memenuhi persyaratan izin risiko tinggi, SPPL, dan lain-lain. Baca dan pahami. Jika memang sudah yakin, teman-teman bisa klik checkbox di masing-masing pernyataan mandiri, habis itu teman-teman klik lanjut. Khusus untuk perizinan tunggal pada KBLI tertentu yang membutuhkan standar nasional Indonesia SNI dan sertifikasi halal, sistem akan menampilkan pernyataan mandiri terkait tersebut. Nah, teman-teman tinggal checklist semuanya. Untuk perizinan yang membutuhkan komitmen terkait dengan lingkungan hidup, maka sistem akan menampilkan pernyataan mandiri terkait dengan lingkungan hidup, SPPL dan PKPLH. Teman-teman tinggal checklist, klik checklistnya dan klik lanjut. Nah, setelahnya sistem akan menampilkan draft NIB. Teman-teman di sana diminta untuk klik checklist atau checkbox ya. Nah, habis itu teman-teman tinggal klik terbitkan perizinan berusaha. Nah, ini untuk usaha dengan resiko rendah, itu sebetulnya untuk yang beberapa checklist tadi itu tidak harus melewati. Teman-teman bisa langsung cetak yang namanya NIB. Jadi untuk resiko rendah ya, itu berkas dokumennya hanya NIB. Namun jika usaha teman-teman itu masuknya ke resiko tingkat menengah rendah, teman-teman harus melalui beberapa checklist atau pernyataan mandiri tadi. Dokumennya pun ada beberapa, diantaranya ada NIB, terus juga ada sertifikat standar. Nah, teman-teman tinggal cetak NIB ataupun cetak sertifikat standar, terus SKKL, cetak persetujuan PKPLH atau SKKL jika ada ya. Terus juga teman-teman bisa cetak pernyataan mandiri. Tinggal teman-teman klik cetak. Maka izin usaha yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha teman-teman sudah terbit. Nah, itu artinya usaha teman-teman sudah mempunyai izin legal dari negara. Baik itu untuk usaha dengan resiko yang rendah ataupun dengan resiko yang menengah rendah. Nah, kalau teman-teman pengen lihat draftnya, nah ini kira-kira nanti seperti ini. Ini untuk NIB. Nah, ini untuk sertifikat standarnya. Nah, itu tadi teman-teman tutorial bagaimana cara mendapatkan izin usaha di OSS berbasis resiko. Untuk usaha dengan tingkat resiko rendah dan juga tingkat resiko menengah rendah. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang belum paham, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terus bagi yang belum klik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe untuk mendapatkan langganan video terbaru dari kami. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.